Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab. Saya akan bahas bahannya dulu, nanti sore kita akan mendiskusikannya bersama-sama jam 6 sore. Saudara-saudara, kita hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam Matius pasal 12 bagian yang pertama ayat 1 sampai ke 8. Hari ini kita akan meneruskan ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-15. Nah, prinsipnya hampir sama, yaitu bagaimana Tuhan melakukan sesuatu pada hari Sabat. Kalau pada peristiwa yang sebelumnya itu murid-murid memetik gandum, lalu kemudian orang-orang Farisi menegur murid-murid itu. Nah, kali ini justru dengan sengaja mereka menantang Yesus. Apakah boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat? Dan yang menarik saudara-saudara, Tuhan Yesus menanggapinya dengan menunjukkan betapa dia membawa prinsip yang baru mengenai Sabat. Sabat yang dikehendaki Allah untuk kebaikan manusia. Kita akan baca dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai ke 15. Saya akan bacakannya untuk saudara-saudara. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka, yaitu orang-orang Farisi, bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya. Maka dipulihkanlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan renungan kita. Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali membaca firman-Mu, dan kami mau belajar lebih mengerti akan kebenarannya, supaya kami dituntun untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Berkatilah hamba-Mu dalam segala kelemahan, boleh menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu katakan. Tuhanlah yang akan berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang dari rumah memperhatikan firman Tuhan ini. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini jelas-jelas merupakan tantangan kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan menunjukkan dia tidak takut menghadapi tantangan itu. Dia menyatakan kebenaran yang hakiki tentang firman Tuhan. Dan memang di akhir cerita dikatakan bahwa itu menyebabkan orang-orang Farisi itu, orang-orang bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka merencanakan untuk membunuh dia, dan Tuhan tahu hal itu. Nah, saudara-saudara, barangkali bagi kita hari ini jadi orang Kristen aneh gitu bagi kita kalau melihat mereka itu begitu mau menjebak Yesus dengan membicarakan hari Sabat. Nah, tetapi kalau kita mengerti tradisi orang Yahudi, kita mengerti bahwa mereka itu sangat-sangat memegang hari Sabat. Ya, kita sudah membahasnya minggu yang lalu. Tapi saya mau menambahkan sedikit sekarang ya, bagaimana orang-orang Yahudi itu saking kuatnya memegang aturan tidak bekerja pada hari Sabat, bahkan mereka boleh mengorbankan nyawanya demi aturan itu. Ya, nah saya akan bacakan beberapa peristiwa yang dicatat dalam buku William Barclay ini. Yaitu yang pertama adalah dikatakan di situ pada zaman pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabeus, maka Antiochus
Epimanes itu mengirim satu datasemen tentara untuk menyergap mereka pada hari Sabat. Dikatakan mereka itu di goa-goa, dan kemudian pada hari Sabat lalu Antiochus itu menyuruh pasukannya untuk datang dan menyergap mereka. Dan dicatat begini ya, ketika mereka mulai menyerang, orang-orang Yahudi itu tidak membalas sama sekali. Mereka tidak melemparkan batu pada musuhnya dan juga tidak melindungi tempat persembunyiannya. Ya, mereka berkata begini, marilah kita mati dengan hati yang lurus. Langit dan bumi akan menjadi saksi bahwa kita ini ditewaskan, dibasmi dengan sewenang-wenang. Nah begitu ya. Jadi sungguh-sungguh waktu itu mereka akan dihabiskan, dicatat katanya ada kira-kira 1.000 orang yang mati, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan mereka tidak berbuat apa-apa karena itu hari Sabat. Nah pada peristiwa yang lain juga terjadi ketika Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem. Juga begitu, gitu ya. Jadi dicatat oleh Yosefus itu, seandainya bukan karena kebiasaan beristirahat pada hari Sabat sejak zaman bapak leluhur kita, orang-orang Pompei itu tidak akan mampu membangun gundukan tanah yang tinggi sehingga bisa menyerang Yerusalem dengan bebas, begitu ya. Karena mereka membangun gundukan tanah itu pada hari Sabat, dan orang-orang itu cuma melihatnya saja, gitu ya, tidak berbuat apa-apa, gitu ya. Namun hukum Sabat itu tidak mengizinkan kita untuk berurusan dengan musuh-musuh kita ketika mereka melakukan sesuatu yang lain. Nah, begitu ya. Dan Yerusalem dikalahkan ya pada zaman Agatarkides ya, seorang sejarawan Yunani mencatat bagaimana Ptolemeus Lagos menaklukkan Yerusalem. Sekali lagi ada catatan begini saudara, ada suatu bangsa yang disebut Yahudi yang tinggal di suatu kota yang terkuat di antara semua kota yang disebut Yerusalem oleh penduduknya, dan mereka itu punya kebiasaan beristirahat pada hari Sabat. Pada saat itu mereka tidak menggunakan senjata mereka atau berurusan dengan pekerjaan pertanian atau peternakan, tidak pula memperhatikan urusan-urusan kehidupan, tetapi mereka itu mengangkat tangan di tempat-tempat suci mereka dan berdoa hingga senja. Kemudian terjadilah peristiwa ketika Ptolemeus anak Lagos itu tiba di kota ini dengan pasukannya. Orang-orang Yahudi itu sedang menjalankan kebiasaan gila tersebut, ya, tidak menjaga kota, sehingga mereka menyebabkan negeri mereka takluk pada tuan yang kejam, dan hukum mereka jelas-jelas terbukti telah memerintahkan suatu praktek yang bodoh, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang yang bukan Yahudi, tindakan-tindakan orang Yahudi itu bodoh, ya. Sebetulnya saudara-saudara, apakah hukum Taurat mengatakan begitu? Apakah mereka harus sungguh-sungguh tidak boleh berbuat apapun pada hukum Taurat? Tidak, ya. Pada bagian yang kita baca ini, sesungguhnya Tuhan Yesus ketika ditantang oleh orang-orang Yahudi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia memakai suatu peristiwa yang diizinkan pada hari Sabat, yaitu boleh tidak orang menolong dombanya yang kecemplung sumur. Nah gitu ya. Dan itu adalah salah satu yang diizinkan begitu oleh hukum Taurat. Kalau ada binatang mereka yang dalam bahaya, mereka boleh menolong. Memang kalau kita melihat kasusnya ya, orang yang lumpuh tangannya itu bukan mengancam jiwa, ya. Dan orang Yahudi menganggapnya kalau ada seorang sakit tidak mengancam jiwa, boleh tidak ditolong pada hari Sabat. Pertolongannya itu sebatas tidak bekerja. Jadi misalnya kayak begini ya, ada orang kena pisau lah pada hari Sabat, terus boleh tidak dikasih obat? Tidak boleh. Yang boleh apa? Dicuci, dibebet kain, diperbandah, tapi tidak boleh diobati dulu. Tunggu saya besoknya, begitu ya. Setelah Sabat baru dibubuhkan obat. Artinya apa? Boleh dilakukan pertolongan sekedarnya, gitu ya, karena itu tidak membahayakan jiwa, ya. Nah, tetapi karena maksud orang-orang ini adalah menjebak Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka tahu kok Tuhan pasti akan menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya ini. Karena apa? Tuhan baik. Dan mereka
sengaja membuat kebaikan Tuhan itu terhalang dengan sebuah aturan gitu. Tetapi Tuhan tidak mau memperdebatkan aturan itu, dia langsung membicarakan apa yang boleh dilakukan. Dia mengatakan gini, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia boleh menangkap dan mengeluarkannya? Nah, mereka jawabnya pasti boleh, gitu ya. Nah, lalu Tuhan langsung menjawab begini, bukankah orang ini jauh lebih penting daripada dombamu itu? Maka aku berkata kepadamu, ya, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tuhan tidak menanyakan lagi, tapi dia langsung memberikan keputusan. Saudara, kita mesti ingat ya, pada waktu sebelumnya dia mengatakan, ada anak manusia yang berkuasa atas hari Sabat itu. Ya, Tuhan sekali lagi menunjukkan otoritasnya. Aku berkata kepadamu ya, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus berkata pada orang itu, ulurkan tanganmu. Kemudian dia memulihkan tangan itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tidak lagi dia lumpuh. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa berbuat baik, betapa melakukan sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan itu diizinkan pada hari Sabat. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita, gereja-gereja juga ya, mari kita tidak sekedar memegang aturan, betul aturan itu ada, kita harus menguduskan hari Sabat, kita harus sungguh-sungguh makanya untuk ibadah kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita bukan memakai ibadah itu menjadi sebuah ikatan yang menghalangi kita berbuat baik pada hari Sabat. Tidak. Tetapi pakailah hari Sabat kita itu untuk menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau dengan berbuat baik, dengan menolong orang, dengan melakukan sesuatu yang membuat orang itu sembuh, saudara itu memuliakan Tuhan, saudara memberitakan Injil, saudara memberitakan kasih Tuhan pada sesama, saudara membuat orang lain itu memuji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, berbuatlah itu. Dan Tuhan sendiri mengatakan, aku berkata, berbuatlah itu. Dan Tuhan tidak ragu-ragu untuk menyembuhkan tangan orang yang sakit itu. Apa yang ditunjukkan dengan penyembuhan itu, saudara-saudara? Tuhan yang pertama menunjukkan bahwa dalam penyembuhan itu, yang pertama, sesungguhnya Tuhan menyehatkan orang sakit itu. Saudara-saudara, kesehatan itu penting ya. Jadi bagi saya perlu sekali kita menjaga kesehatan. Saudara harus tetap ke dokter, harus tetap menjaga kesehatan, minum obat sekalipun itu pada hari Sabat. Saudara-saudara ya, jaga kesehatan baik-baik. Pada masa pandemi ini, saudara-saudara perhatikan kesehatan baik-baik ya. Pentingkan itu, Tuhan menghendaki kita mempunyai tubuh yang sehat. Sebab tubuh kita ini diciptakan Tuhan. Dengan tubuh kita ini kita memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita menjaganya. Tuhan menganggap kesehatan itu penting. Sehingga pada hari Sabat itu dia memberikan kesehatan kepada orang yang lumpuh tangannya itu. Tuhan tidak menghendaki kita itu membiarkan kita sakit. Tetapi Tuhan mau kita menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara, jaga kesehatan pada masa pandemi, cukup makan vitamin C, begitu ya. Terus jauhi tempat-tempat keramaian, gitu ya. Jangan sembrono. Ada orang-orang yang memandang kesehatannya dengan sembrono, tidak peduli dengan kesehatan, ikut pertemuan-pertemuan dengan alasan ini untuk mungkin persekutuan doa dan sebagainya, tidak pakai masker. Saya kira itu bukan hal yang bijaksana. Tuhan Yesus mengajari kita untuk menjaga kesehatan kita baik-baik. Ya, itu adalah ibadahmu, juga engkau menghargai apa yang Tuhan percayakan kepadamu, yaitu tubuh yang Tuhan ciptakan. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Tuhan menyembuhkan orang ini, sebetulnya dia bukan cuma menyembuhkan fisiknya, ya, dia juga menyembuhkan hatinya, menyembuhkan harga dirinya. Orang ini ketika lumpuh, barangkali tidak bisa bekerja lagi. Ketika dia lumpuh, dia memerlukan pertolongan orang lain. Ketika dia lumpuh, dia merasa tidak berdaya.
Tuhan menghendaki kita memulihkan orang-orang yang seperti ini. Saudara, baik kalau kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita itu dengan memberikan semangat baru pada orang-orang yang kehilangan semangat, memberikan sukacita pada orang yang berduka cita, memberikan pengampunan, memberikan damai sejahtera pada mereka yang khawatir dan penuh dengan kebencian. Tuhan tidak sekedar menyembuhkan fisiknya, tapi Tuhan memulihkan orang lumpuh itu. Saya percaya pada hari dia disembuhkan pada hari Sabat itu, ketika tangannya dipulihkan, dia akan memuji Tuhan. Bukankah indah pada hari Sabat itu dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, semangatnya dibangkitkan lagi, imannya dibangkitkan lagi. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara bertemu dengan saudara kita seiman, itu hari Sabat, tetapi dia sedang susah, dia sedang kecewa, dia sedang mengalami pergumulan, saudara-saudara, bolehkah kita tetap mengambil waktu untuk mendukung dia, mendoakan dia? Kalau itu membangkitkan lagi semangatnya, membangkitkan lagi imannya, membangkitkan lagi rasa syukurnya, saudara, engkau sudah memulihkan hatinya, sudah memulihkan semangatnya, memulihkan harga dirinya, bahkan imannya kepada Tuhan. Itu adalah suatu ibadah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Betapa indahnya membawa kebaikan, sukacita Tuhan pada sesama kita pada hari Sabat juga. Ya, tentu pada hari-hari yang lain, apalagi biar kita melakukannya dengan sukacita. Ya, yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan bukan cuma menyembuhkan fisiknya, Tuhan menyembuhkan semangatnya dan harga dirinya, tetapi sesungguhnya Tuhan memulihkan hidupnya. Orang ini mungkin bisa kembali bekerja. Dikatakan tangannya yang lumpuh itu menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Artinya sekarang dia punya 2 tangan. Sebelumnya dia cuma punya 1 tangan. Dengan kata lain, setelah itu dia boleh bekerja kembali. Dia boleh memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan membuat orang itu menemukan rezekinya setiap hari, menemukan hidupnya setiap hari. Dia memulihkan kekuatannya, dan dengan itu dia akan bisa menjadi pertolongan juga pada orang lain. Hari-hari yang lalu dia ditolong orang lain, hari-hari yang ke depan dia bukan cuma dihargai orang lain, tetapi dia kemudian bisa bekerja lebih baik dan mendatangkan kebaikan pada orang lain. Saudara-saudara, kalau kita menolong saudara kita, demi Tuhan, sesungguhnya engkau menolong dia juga untuk menjadi suatu hari barangkali pertolongan bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan juga. Nah, apakah yang indah pada hari Sabat, saudara? Hari perhentian itu. Itulah hari yang diminta Tuhan untuk tidak memikirkan diri sendiri, untuk tidak memikirkan apa yang kita makan, kita pakai, untuk tidak memikirkan cuan kita, untung kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk memikirkan hari itu apa yang memuliakan Tuhan, mendekat kepadanya. Itu prinsipnya. Kalau dengan cara engkau berbuat baik, hatimu itu mendekat kepada Tuhan, lakukanlah. Ya, kalau dengan menolong orang lain, engkau membuat orang itu hatinya dekat kepada Tuhan, lakukanlah. Kenapa? Sebab manusia itu lebih berharga di hadapan Tuhan dari segala ritual-ritual kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus, diberi pengertian ini, dan kiranya kita dibuat mengerti juga bagaimana kita mesti menghayati hari-hari ibadah kita pada hari Sabat, dan juga sesungguhnya setiap hari hidup kita adalah ibadah pada Tuhan, waktu kita menggunakannya untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Baik, begitu renungan kita hari ini teman-teman. Kiranya Tuhan akan berkati dan menuntun kita. Nanti kita bertemu kembali sore hari ya dalam Zoom untuk diskusi.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami untuk melakukannya, sehingga dalam hidup kami sungguh kami melakukan ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuntunlah kami supaya kami selalu mengenali hati-Mu, dan tuntunlah kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.